Islam mulai disebarkan. Orang-orang ajam mulai memeluk dan melihat kepada Islam. Para sahabat pun menjumpai adat dan budaya baru daripada orang-orang di luar Islam sana. Sehingga di antara adat yang mereka lihat adalah setiap di dalam surat dan pencatitan sejarah, mereka letakkan jumlah bilangan daripada tahun itu. Sehingga hal ini dapat memudahkan bagi mereka untuk mengetahui bila diterima dan dihantar daripada surat-surat itu. Bila untuk menjadikan rujukan ketika ada sebuah kejadian sejarah berlaku di antara mereka. Sehingga sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan oleh Sayyidina Umar selaku Amirul Mukminin pada saat itu. Amirul Mukminin memberikan mereka pendapat untuk meminta daripada mereka pendapat. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW saat itu berkata kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, macam mana kalau kita letakkan awal daripada bulan daripada tahun Islam ini bermula daripada dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Rabiul Awal. Sebab melihat hikmah yang terkandung di dalam bulan Rabiul Awal daripada kebaikan-kebaikan umat Islam, wabil khusus umatnya Nabi Muhammad SAW, itu datang bersama dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi sahabat belum lagi menyetujui daripada pendapat salah seorang sahabat. Pendapat yang kedua mengatakan, bagaimana kalau kita letakkan awal daripada tahun itu pertama kali adalah mengikut kepada tarikh wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar berkata, Nabi SAW tak mengajarkan kita untuk meratapi kesedihan ketika seseorang wafat. Itulah ketika kita memperingati haul, bukan bercerita tentang kehidupan sedih mereka, orang-orang yang sudah meninggal, tetapi kita sebutkan amal baik mereka agar kita semangat untuk mengikuti tapak jejak daripada perbuatan-perbuatan baik mereka. Kalau kau ingin bercerita tentang kewafatan Nabi Muhammad SAW, hari itu adalah hari yang amat memilukan bagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga kita ingin terlepas daripada kesedihan itu, menatap ke masa depan, menyambung tali dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali karramallahu wajhah memberikan pendapat yang ketiga. Beliau katakan, bagaimana kalau kita letakkan awal daripada tahun-tahun Islam itu bermula daripada bulan Muharram, yaitu bertepatan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang bertanya, bukankah hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu di dalam riwayat yang paling masyhur mengatakan bahawa bermula daripada bulan Safar, itu bulan kedua, bukan bulan Muharram, bulan yang jatuh setelah bulan Muharram, dan sehingga Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal. Macam mana ulama, para sahabat meletakkan bulan Muharram itu adalah bulan yang pertama? Ulama mengatakan bahawa niatan berhijrahnya Nabi SAW itu telah ada sejak bulan Muharram, walaupun ia melakukan pada bulan Safar. Sebab niatan hijrah Nabi SAW bermula daripada bulan Muharram tidak lagi kunjung mendapatkan izin, titah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah datang wahyu ketika turun di bulan daripada bulan Safar. Disitulah Nabi SAW melakukan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga intilaqan min niyyati Nabi SAW, bermula daripada niat baik Nabi Muhammad SAW. Juga sebagai isyarat, mereka meletakkan Muharram yang sebelum daripada bulan Muharram ini adalah bulan ke-12, yaitu bulan Dzulhijjah, yang ianya juga adalah salah satu di antara bulan-bulan haram atau Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama juga mengatakan bahawa ini merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, daripada ulama, agar menjadikan hujung daripada tahun sebagai penutup setiap amal seseorang, yang di dalam bulan itu ada amal yang begitu baik, yaitu amalan ibadah haji.
Sehingga tidaklah seseorang itu jangan sampai ia menutup daripada tahunnya melainkan dengan amalan-amalan yang baik, dan dia ketika ia membuka lembaran yang baru daripada tahun-tahun selanjutnya, ia juga bukakan di tempat dan bulan yang baik. Inilah ulama ketika mengambil isyarah daripada perbuatan ini melakukan perhimpunan, sebuah majlis, yaitu majlis akhir tahun. Majlis di mana kita berusaha untuk menutup hari dan saat-saat terakhir daripada bulan-bulan yang suci, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan amalan-amalan yang baik, dan kita juga berusaha dengan sedaya upaya untuk tidak membuka segala sesuatu melainkan dengan sesuatu yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentulah ibadah itu adalah doa. Ad-du'a ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu merupakan ibadah. Tidaklah orang mengangkat tangan melainkan dia tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dia tahu dan merasakan bahwa ia hina dan tak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah letak daripada kemuliaan seseorang berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa amat banyak kebaikan daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ramai dah tahu hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berhijrah dengan dua orang sahaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat dikatakan Abdullah ibni Uraiqid adalah sebagai pendamping mereka untuk menunjukkan hala jalan mana satu untuk menuju ke kota Madinah. Tetapi dua orang yang pergi daripada kota Makkah menuju kota Madinah, ketika dakwah itu mereka dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali lagi ke Madinah dengan membawa ribuan orang. Berkat sabarnya mereka menjayakan dakwahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, 13 tahun lamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar di dalam berdakwah, mengajak orang-orang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pujian, bukan sanjungan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati, tetapi hinaan, cacian, perbuatan buruk yang dibalas atas kalimat baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah seorang sahabat, Sayyidina Khabbab, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tanstansiru lana ya Rasulullah." Ya Rasulullah, tengok orang-orang kafir ini luar biasa berbuat kepada kami sesuka hati mereka ya Rasulullah. Tidakkah kau menginginkan untuk mengangkat tanganmu, meminta daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kami pertolongan ya Rasulullah? Telah lama kami sabar dengan perbuatan ini ya Rasulullah. Seakan-akan sahabat ini mengatakan, kami dah sering ya Rasulullah, dengan kami dah penuh dengan rasa bosan yang luar biasa di dalam hati kami atas perbuatan buruk mereka. Tak kunjung dapat daripada kemenangan itu, tak kunjung turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia tergesa-gesa untuk meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Khabbab, "Ya Khabbab, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian di dalam sabarnya mereka menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan mereka, pencipta mereka, dan beriman kepada nabi yang saat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan menerima pujian dan sanjungan daripada umat-umat di antara mereka, melainkan sampai-sampai di antara mereka ada yang digalikan lubang untuk mereka. Kemudian badannya ditanam secara hidup-hidup sampai setengah daripada badannya. Kemudian diambilkan minsyar, diambilkan pedang yang besar, dan kemudian pedang ini dipancungkan, ditanamkan di atas kepala, sehingga antara bahagian kanan dan kiri menjadi bercerai-berai di tempat itu. Tetapi tidak satupun daripada mereka yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kau ingin sabar sedikit atas kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan? Fa wallahi, demi Allah, sabda Nabi Muhammad SAW, akan datang di mana Allah Subhanahu wa taala akan meliputi satu dunia ini dengan namanya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang satu tempat
di mana San'a, yaitu tempat yang berada di Yaman. Orang-orang berjalan bermulai daripada San'a dan Hadramut, dan mereka tidak akan lagi merasakan ketakutan sebab tempat-tempat itu adalah tempat yang aman dan dihuni oleh orang-orang Islam, orang yang berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Barulah Allah Subhanahu wa taala izinkan selepas itu Nabi SAW untuk berhijrah, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3, tetapi 13 tahun lamanya. Biasanya orang semakin berdakwah dalam perniagaan, semakin lama semakin orang berjaya. Tetapi dakwahnya Nabi Muhammad SAW di Makkah semakin hari semakin terpuruk, semakin perlakuan buruk itu berjadi-jadi daripada orang-orang kufar. Tetapi tidak sekalipun Nabi SAW berputus asa kemudian mengatakan saya ingin meninggalkan daripada ajaran ini untuk mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani ikhwati fillah. Barulah setelah itu Nabi SAW melakukan hijrah ke tanah Madinah. Sabar di dalam perjalanan. Bahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW itu mengalami pengajaran yang luar biasa daripada orang-orang kufar Quraisy, sehingga Nabi Muhammad SAW bahkan di dalam sebuah riwayat, walaupun kita mendengar riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba dan juga baginda Muhammad SAW berada di dalam gua daripada sebuah gua, kemudian disitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu menjaga Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat yang kita tahu, gua itu berupa daripada pintu, ada sebuah lubang pintu untuk masuk ke dalam di bawah daripada gunung. Sehingga dikatakan di dalam riwayat yang masyhur, di dalam Al-Burdah Al-Busiri, Imam Al-Busiri mengatakan dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahmi wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an'alin minal utumi. Mereka ketika mengejar Nabi Muhammad SAW mendapatkan sebuah gua, yang gua itu terdapat daripada sarang rumah daripada laba-laba, dan juga ada beberapa ekor daripada burung merpati, burung dara saat itu. Sehingga mereka berfikir tidak mungkin kalaulah Nabi Muhammad berada di dalam tempat ini, niscaya rumah daripada laba-laba ini telah rosak dan burung-burung ini telah meninggalkan tempat tinggal mereka. Sehingga tak mungkin tempat ini menjadi tempat yang ditinggali oleh Muhammad SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi riwayat yang lain yang lebih kuat riwayatnya mengatakan lubang ini bukan berupa pintu, tetapi ia seumpama daripada lubang ke bawah, mirip dengan parit. Sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq, ketika melihat dari bawah, tapak kaki daripada orang-orang kafir Quraisy itu berdiri tepat di mulut daripada lubang itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu berpeluh seram sejuk ketika takut kalau saja mereka melihat ke bawah, mereka telah mendapati Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Belakang hanyalah batu, tak ada lagi tempat untuk keluar, sehingga dengan mudah dan mereka dapat membunuh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Imam Al-Busiri mengatakan wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjamin penjagaan itu, tak kisah setinggi apapun, tidak lagi kau perlukan daripada pakaian-pakaian perang, perisai daripada besi-besi dan baja kau siapkan di dalam badanmu. Kau tak lagi memerlukan benteng-benteng yang tinggi. Yang kau pastikan, yang kita wajib untuk jadikan dan cari adalah bagaimana kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, hampir saja mereka melihat kami ya Rasulullah. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma dhannuk, bagaimana pendapatmu bisnaini, dengan 2 orang, Allahu thalithuhuma, yang ketiga di antara mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang makna Nabi Muhammad SAW katakan, oh tak payah lagi mengatakan kita beruntung. Ini semua terjadi berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada Nabi Muhammad SAW. Disitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasakan ketenangan atas ucapannya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, setelah perjalanan hijrah yang begitu panjang, Madinah yang saat itu kota yang biasa-biasa sahaja menjadi kota yang amat besar, menjadi kota yang begitu agung dan disegani di telinga masyarakat Arab. Mereka hanya mengenal kota Makkah saat itu.
Tetapi berkat Nabi Muhammad SAW, mereka yang jejak tapak kakinya tak lari daripada tapak kaki Nabi Muhammad SAW, mereka yang sanggup meninggalkan harta, anak, keluarga, family, apapun itu demi mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka adalah muhajirin. Dan mereka para ansar yang membuka tangan menyambut Nabi Muhammad SAW, memberikan pertolongan, harta, rumah, kebun, mereka bahagi dan berikan kepada sahabat-sahabat yang datang jauh daripada Mekah. Tentu ketika rumah, harta, kebun ini biasa kita kongsikan kepada orang lain. Seseorang ketika diberikan kereta, mampu dia kongsikan, akan diajak nih family dia untuk duduk di dalam nikmat itu. Tetapi yang paling ajaib, kalau ada orang berani mengongsikan daripada pasangannya atau istrinya. Sahabat Nabi Muhammad SAW tak kisah masalah kereta, kuda, kendaraan mereka. Bahkan mereka yang mempunyai istri lebih daripada satu, melihat ketidakmampuannya daripada masyarakat muhajirin yang saat itu datang dalam keadaan bujang, mereka sanggup untuk ceraikan dengan cara yang baik untuk diberikan kepada sahabat-sahabat mereka semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah Subhanahu wa taala angkat darajah mereka, menolong dan melakukan segala sesuatu bukan karena si fulan dan Allah, bukan karena sesiapa, tetapi kecintaan mereka dengan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama mereka diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah puji daripada muhajirin, Allah puji daripada ansar di dalam Al-Qur'an. Tinggal kita, kalau kita menginginkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala, lisan kita kena berdoa untuk orang-orang sebelum kita dengan doa-doa yang baik. Itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Dan mereka yang datang setelah mereka yang mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah mereka para saudara-saudara kami, ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Rabbana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka antal raufur rahim. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ghil, hasud, dengki kepada orang-orang sebelum kami atau berada di antara kami. Rabbana innaka antar raufur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Hadirin, kuncinya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap insan dan manusia pastilah mempunyai problem. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa macam mana saya nak keluar daripada masalah kemudian tidak ada masalah, kuncinya satu, Anda tidak pernah diciptakan atau Anda cepat mati. Itu saja lari daripada masalah. Tidak diciptakan tak jumpa masalah terus, tetapi mati terkadang sebahagian orang berfikir dengan membunuh dirinya ataupun mengakhiri daripada usianya itu adalah jalan tercepat untuk lari daripada masalah. Padahal di dalam kubur masalah yang lagi besar menunggu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ingin mencari jalan keluar, cari jalan mana yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Ketika berkisah tentang 3 orang yang saat itu dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka yang melakukan perjalanan ke sebuah tempat. Ketika berada di tempat di atas gunung, nazal alaihimul matar, akhadhahumul matar. Turun hujan yang begitu dahsyat dan deras dan begitu lebat kepada mereka, sehingga mereka takut tergelincir yang berada di atas daripada gunung. Orang-orang ini berfikir bahwa mereka kena mencari satu tempat untuk berlindung daripada hujan yang lebat ini. Mereka menjumpai sebuah lubang umpama gua dan mereka masuk di tempat ini berlindung, menunggu hujan ini reda dan berhenti. Ketika mereka masuk, 3 orang ini jatuh batu yang begitu besar dari atas dan kemudian menutup pintu gua ini. Sampai-sampai di dalam riwayat dikatakan bahwa tidak ada satu titik celah pun cahaya yang masuk dari luar ke dalam daripada tempat itu. Batu yang besar, wahadirin. Tangan mereka yang 3 orang ini hanya berjumlah 6. Lalu ditambahkan kaki dengan sekalipun tak akan mampu untuk menolak batu yang besar, menggeser daripada batu yang besar, mengalihkan daripada batu yang besar ini. Sehingga jeritan pun tidak akan pernah didengar oleh orang luar. Salah seorang di antara mereka mengatakan, tak ada satupun yang dapat menyelamatkan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tak kisah seberapa kuatmu jeritanmu di luar, orang-orang tak akan pernah mendengar karena kita berada di atas gunung. Tak kisah seberapa kuatnya tenagamu, batu ini jauh lebih besar daripada kekuatan kita.
Sehingga tempat yang satu yang tidak ada mustahil baginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang merasakan mempunyai amal yang baik, jadikan amal baik itu saat ini sebagai wasilah permintaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama mengatakan, ya Allah, hambamu ini mempunyai kedua orang tua di rumah. Yang orang tua ini hamba jaga dengan baik, ya Allah. Pagi hamba mengembala daripada haiwan-haiwan hamba, ya Allah. Kemudian ketika petang hari hamba balik ke rumah, ya Allah, hamba bawakan mereka susu dan makanan untuk hamba berikan kepada orang tua hamba, ya Allah. Hamba pun mempunyai anak-anak kecil di rumah, ya Allah. Tetapi pada satu masa, ya Allah, hamba lupa untuk memberikan makan, kembali ke rumah untuk menghantarkan makanan kepada orang tua hamba. Ketika hamba balik dalam keadaan lewat, ya Allah, hamba masuk di dalam rumah daripada orang tua hamba, ya Allah. Orang tua hamba ini, ya Allah, berada dalam keadaan tidur, sudah tidur, ya Allah. Sehingga makanan yang hamba bawa ini, yang saya rasakan ini makanan yang sia-sia, ya Allah. Saya tak nak ini makan, tak akan saya makan makanan ini. Sebab setiap kali saya makan, saya akan memberikan orang tua saya terlebih dahulu, barulah diri saya makan daripada rezeki ini. Beza dengan orang sekarang, yang diberikan kepada orang tua baki daripada rezeki dia. Itu pun kalau dia ingat. Tetapi orang ini, dia ambil dulu bahagian orang tuanya, baki dari orang tua, itulah rizki yang ia makan. Lalu anak-anak hamba ini menjerit-jerit, ya Allah. Anak-anak kecil, budak-budak kecil lagi, menjerit-jerit di bawah kakinya, ya wahai ayah, berikanlah kami makan. Ayahnya ini daripada mengagungkan orang tuanya, mengatakan, tunggu, sabar sekejap. Sehingga tak sedar ia sampai fajar, daripada malam sampai fajar, dia berdiri di tempat, di hadapan katil tempat tidur orang tuanya. Sehingga ketika ia bangun, barulah makanan itu diberikan, barulah makanan itu diberikan kepada anak-anaknya. Maka hamba ini mengatakan, ya Allah, kalau lah hamba ini melakukan perbuatan ini semata-mata karenamu, dan engkaulah yang mengetahui kemana niatan hamba, ya Allah. Kalaulah hamba niat ini berniat karena Allah Subhanahu wa taala, karena engkau, ya Allah, maka tolonglah bukakanlah celah walaupun sedikit, ya Allah, sampai hingga kami dapat melihat cahaya daripada luar, ya Allah. Masya Allah, saat itu terbuka dan tergeser, batu ini terbuka sedikit. Pertanda bahwa amalan ini diterima dan dikira ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang kedua mengatakan, ya Allah, hamba mempunyai seorang sepupu perempuan, wanita, rupawan dan cantik. Hamba saya begitu mencintainya sebagaimana cinta seorang lelaki kepada pujaannya. Pada satu saat saya coba menggoda dirinya, mengatakan, ayo jom, tidurlah dengan saya. Saya mengajak perempuan ini untuk melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap kali ajakan ini saya berikan kepada perempuan ini sentiasa menolak ajakan ini. Ajakan ini senantiasa ditolak. Sehingga lelaki ini berpikir, ini mungkin karena wajah saya yang tak tampan, atau saya yang tidak mempunyai uang yang cukup. Sehingga saat itu saya berazam kerja, dengan betul-betul kerja. Saya kumpulkan uang sehingga berjumlah 100 dinar. Hadirin, tahu jumlah 100 dinar itu berapa jumlahnya? 1 dinar itu jumlahnya 4,25 gram emas. Kalikanlah 1.000. Berapa jumlahnya? Jumlah yang amat besar. Lebih daripada 100.000. Lebih daripada berpuluh-puluh ribu ringgit. Uang ini kemudian dia pergi kepada perempuan yang dikatakan, ini adalah maharmu, upahmu. Kau diajak, ditarik tangannya, dia dikatakan, kau wajib kena tidur dengan saya saat ini. Maknanya berzina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga minta maaf. Kalau ini ucapan ini tak diceritakan, mungkin saya tidak akan membahasakan dengan bahasa sebiji dari bagaimana Nabi SAW membahasakan. Sehingga ketika masa dikatakan oleh Nabi SAW, ketika lelaki itu berada minta maaf di antara kedua paha daripada wanita itu, sehingga perempuan ini ketika itu mengatakan, ittaqillah fulan, takutlah kau kepada Allah Subhanahu wa taala, la taftahil khatim illa bihaqqih, jangan sekali-kali kau berani sarungkan cincin kecuali dengan aturan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika saat itu ketakutanku dengan Allah Subhanahu wa taala datang. Muncul di dalam hatiku,
Dan tak ada lagi nafsuku kepada perempuan ini. Ditutup pakaiannya, kemudian dia pakai. Dia katakan, ini 100 dinar saya sedekah untuk kamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalan ini engkau kirakan amal yang baik, ya Allah, tolong terima dan bukakan lagi pintu ini lebih besar lagi agar kami dapat keluar daripada tempat ini, ya Allah. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, yang pertama bakti kepada orang tua. Yang kedua, orang meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa ta'ala dikira amalan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpikir orang yang amal baik itu hanya orang amal yang salat. Ulama mengatakan paling susah, dan Imam Sayyidina Ali, Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan paling berat-beratnya cobaan adalah bagi seorang mukmin itu meninggalkan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan cobaan harta, bukan cobaan wanita, bukan cobaan apapun. Meninggalkan maksiat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba mampu meninggalkan maksiat semata-mata karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat darajah daripada hamba itu. Maka ingatlah, setiap kali kita dihadapkan di dalam sebuah maksiat, mungkin maksiat ini hanya tahu antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita tinggalkan perbuatan ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan takut dan risau. Pasti datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita inginkan, kenikmatan di sebalik maksiat itu akan Allah tukarkan berkali-kali ganda. Lebih nikmat daripada maksiat itu karena keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, saya mempunyai orang yang saya pekerjakan, ya Allah, untuk mengurus daripada menimbang-nimbang daripada nasi dan beras yang saya jual, ya Allah. Lalu saya janjikan upah sekian yang saya akan berikan kepada orang itu. Tetapi ketika datang masa saya wajib membayar upah mereka, saya berikan, ada salah seorang daripada mereka yang tak puas hati, ya Allah, padahal jumlah ini telah kami sepakati, ya Allah. Dia katakan, saya tak ingin upah daripada upah ini. Upah ini tak cukup untuk saya. Sehingga orang ini pergi meninggalkan hamba, ya Allah. Saya simpan duit uang ini, ya Allah. Saya simpan upah ini dengan amanat, ya Allah. Saya belikan benih daripada gandum, kemudian saya tanam, dan kemudian saya jual hasilnya. Saya berikan unta dan lembu beranak pinak, sampai hayawan-hayawan dia punya. Sawah dan daripada binatang, hewan-hewan dia punya. Sehingga datang orang itu setelah beberapa lama, datang lagi kepada tuannya. Dia katakan, wahai tuan, bukankah saya pernah bekerja kepadamu? Betul. Dikatakan, saat itu saya menolak untuk mengambil upah. Betul. Saat ini saya memerlukan upah saya. Tolong berikan yang kau janjikan saat itu. Tuan yang saat itu tengah berada di depan, di hadapan kebunnya. Kemudian ada kandang dan sangkar daripada haiwan-haiwan ternaknya. Dia katakan, sawah kebun ini, haiwan-haiwan itu semua adalah milik kamu. Orang ini katakan, atastahzi'ubi, apakah kau bergurau? Bukankah yang kau janjikan ini hanya mungkin daripada upah sedikit yang saya sanggup untuk menyara makan saya saja. Tetapi yang kau berikan ini, mungkin kaulah saya lebih kaya daripada dirimu. Dikatakan, wahai fulan, uang yang saya kena berikan kepadamu kau tak ambil dan saya niadakan, dan demi Allah uang itu adalah hakmu, bukan hakku, dan aku hanya menjaganya dan bersedaya upaya aku besarkan dan kembangkan rezeki ini, dan ini semua adalah milikmu. Dia berdoa, ya Allah, kalaulah amalan ini engkau tuliskan sebagai amalan yang ikhlas di hadapan, ya Allah, tolong bukakan pintu ini, ya Allah. Angkatlah, geser, bukakan batu yang besar ini agar kami keluar daripada tempat ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka jalan bagi mereka sehingga mereka dapat keluar daripada tempat itu. Hadirin sekalian, seorang berbuat baik kepada pegawainya. Seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya. Seseorang yang menahan dirinya kepada maksiat, ini mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahaja satu yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta, sabar untuk meminta dan berminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali permintaan itu kita ulang-ulang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan terus pahala. Dan rintihan itu adalah rintihan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anggap rintihan manja dan surat cinta daripada hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sering beramal dengan amalan yang baik. Sebab kita tak tahu mana satu masa kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi penyelamat bagi kita adalah amalan-amalan baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
mengakalkan kita di dalam amal-amal yang baik dan menjadi penolong bagi kita di dalam setiap kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf apabila ada kesilapan dalam ucapan saya. Mungkin ini saja apa yang dapat saya sampaikan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.